pada dasarnya gak ada yang menandingi kekuasaan Tuhan. Semua yang ada di dunia harus tunduk dalam kekuasaannya. Dan sebagai manusia, kita memiliki derajat yang paling tinggi. Jadi jangan pernah takut jika berurusan dengan hal-hal yang bersifat gaib atau mistis. Cerita horor di kantor memang ramai dibicarakan, dan sebetulnya paling malas untuk diceritakan. Karena sadar atau enggak, waktu kita habis lebih banyak di kantor dibanding di rumah atau tempat lain. Jadi sebisa mungkin kita menciptakan aura positif dengan teman sekantor maupun teman dalam tanda kutip penghuni lainnya yang tak kasat mata. Namaku Tama, dan aku sebetulnya gak punya kemampuan untuk melihat hal-hal gaib. Cuma bisa merasakan. Tapi, percaya atau enggak, dalam situasi tertentu, kita bisa melihat mereka. Entah sengaja ataupun tidak. Aku pengen banget cerita tentang pengalamanku selama bekerja di kantorku, yang selama kurang lebih 5 tahun. Jadi ceritanya, sekitar tahun 2009, aku lulus kuliah. Dan setelah melalui proses seleksi yang panjang, akhirnya aku berhasil diterima kerja di perusahaan ini. Sebuah perusahaan besar multinasional di Indonesia. Semua orang tahu perusahaan ini. Pasti bermimpi bisa diterima kerja di sini. Sungguh beruntungnya aku. Lulus kuliah, langsung diterima kerja di sini. Dan kantorku ada di wilayah Jakarta Utara, Sunter lebih tepatnya. Aku udah ngebayangin bakal seru nih dunia kerja. Banyak orang baru, tanggung jawab baru, dan pastinya pengalaman baru. Tapi bayanganku langsung drop. Ternyata aku ditempatin di kantor cabang. Walaupun jarak dari head office nggak terlalu jauh, tapi tetap saja bayangan hingar-bingar kerja di kantoran sirna sudah. Kantorku persis ada di tepi Danau Sunter. Suasananya benar-benar hening. Ruangan kantorku ada di lantai 2, yang cuma dihuni sama 8 orang. Sepi banget. Dari lobi langsung kelihatan tangga buat naik ke kantor atas. Sampai di ujung anak tangga ada pintu masuk ke ruang kantor, dan di sebelah kirinya toilet. Sedangkan di lantai 1 cuma ada lobi, ruang makan, ruang meeting, toilet. Sedangkan bagian belakang gedung kantor itu lapangan luas, berisi banyak mobil-mobil diparkir rapi. Di bagian dekat lapangan itu ada ruangan kantor kecil untuk monitor aktivitas di lapangan. Kantor itu cuma dihuni 3 orang. Sisanya operator-operator tersebar di lapangan yang kerjanya mindahin mobil dan ngecek mobil. Awalnya aku selalu berperan sangat baik sama lingkungan kantor. Suasana yang hening dan sepi kadang jadi keuntungan buatku supaya kerja bisa lebih fokus. Tapi kadang kalau lagi pada meeting di luar kantor atau banyak yang gak masuk, sepi, ya sepi banget rasanya. Persis di sebelah meja kerjaku itu jendela kaca besar, sehingga aku bisa dengan leluasa melihat pemandangan ke arah Danau Sunter. Hijau, tenang, dan kadang juga mistis. Di sebelah kanan meja kerjaku itu namanya Ayu, teman kerja yang sekaligus teman kuliahku. Kita sama-sama daftar di kantor ini setelah lulus kuliah. Jadi, aku nggak ngerasa sendiri di kantor ini, di lingkungan baru ini. Seenggaknya ada teman ngobrol nanti kalau sedang diomelin bos. Hari pertama kerja, kita
yaitu aku sama Ayu, langsung dihadapin sama kerjaan yang menggunung dan maksa kita buat lembur. Sumpah, jujur banget, aku pengen pulang. Aura di kantor ini kalau udah malam jadi mistis banget. Beberapa teman udah pada pulang. Aktivitas di lapangan juga udah kelar dari jam 4 sore. Tinggal aku sama Ayu yang kudu selesaiin materi presentasi buat besok. Biar gak sepi, aku nyalain musik. Biar makin semangat kerjanya. Aku putar volume agak besar. Gak ada perasaan apa-apa sama di kantor, karena emang belum tahu seluk-beluknya. Jadi, dibawa enjoy aja. Di ujung ruang kantor, ada ruangan tertutup dengan dinding dari kaca yang isinya ruang server. Jadi dari luar, kita bisa lihat tuh perangkat server dan kabel-kabel warna-warninya dan lampu LED kelap-kelip. Entahlah tujuan dikasih kursi yang bisa diputar-putar dalam ruang server itu buat apa? Aku malas juga tanya-tanya. Pas aku mau ambil air minum, dispenser air itu tepat ada di samping ruang server. Jadi mau gak mau, kalau pas mau ambil air, pandangan kita pasti ke arah kursi itu. Awalnya aku liatin tuh kursi, posisinya ngarah ke pintu ruang server. Saat aku ambil air minum dan pandanganku mengarah ke dispenser, pas mau jalan kembali ke arah meja kerjaku, aku gak sengaja lihat tuh posisi kursi udah berubah jadi ngadep tembok. Astaga, kaget bukan main. Aku coba lepas kacamataku dan ngucek-ngucek mata. Dan aku emang gak salah lihat. Aku beraniin diri dan masuk ke ruang server yang ukurannya cuma sebesar 3x4 meter. Pas aku buka pintu, hawa dingin ceria khas ruang server yang AC-nya disetting suhu paling dingin langsung terasa di kulitku. Tapi aku lebih ngerasa bulu kuduk yang tiba-tiba merinding. Pikirku dalam hati, sekencang-kencangnya blower AC gak akan bisa sampai muter kursi sampai jadi pindah arah kayak gini kan. Aku langsung buru-buru keluar dari ruang server sebelum hal-hal tidak diinginkan terjadi. Pas aku buka pintu, aku kaget setengah mati. Ada sosok cewek berdiri di balik pintu. Tama, ngapain kamu masuk-masuk ruang server? Tanya si Ayu. Ternyata itu si Ayu. Kaget-kagetin aja, sialan. Ah, kamu yuk. Kagetin aku aja. Kamu ngapain di situ? Aku langsung sadar ada sesuatu di gedung kantor ini, dan aku gak cerita dulu sama si Ayu. Daripada ntar dia malah takut dan ngajak balik. Sedangkan kerjaan setengahnya aja belum kelar. Waktu terus berjalan. Gak sadar, waktu sudah jam 10 malam. Lebih baik balik deh. Besok kan kudu kerja lagi. Dan jarak rumahku ke kantor ini lumayan jauh, kira-kira 16 km. Dan lagi asik-asik kerja, tiba-tiba terdengar suara cewek ketawa cekikikan. Sial, suara apa itu? Aku langsung cepat-cepat terapin tasku dan berusaha kelihatan sekala mungkin biar gak takut. Tiba-tiba si Ayu nanya, Tam, kamu denger gak suara ketawa tadi? Ternyata si Ayu dengar juga. Pertanda ada yang gak beres sama di gedung. Dan benar saja, si Ayu langsung ajak balik. Yuk, jangan lari ya yuk. Jalan santai aja, kita bareng-bareng. Iya Tam, awas aja kalau kamu lari. Itu suara siapa ya? Perempuan di kantor ini kan cuma Kau Yung yang duduknya di depan si Ayu. Terus Mami, bos di sini, dan Badi, asisten bos, dan Bambai office girl. Dan semuanya udah pada balik dari jam bubaran kantor tadi sore.
Bener-bener ada yang gak beres di sini.